Salam, selamat pagi bagi kita semuanya, saudara-saudara yang kami kasih dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, pada hari Jumat tanggal 11 September 2020, diambil dari kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bahasa Batak dikatakan, undang maruar hata na busuk sian pamangamuna, naing manalinggan na tao padinggaton na humurang, sadapotan uli na ugikisa di dosa. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa hidup di zaman ini membuat banyak orang terpengaruh karena tantangan, terutama pengaruh yang buruk dari orang-orang di sekitar kita. Bahwa pada saat ini Bapa, manusia sudah sangat gampang sekali untuk mengutarakan sesuatu atau menuliskan sesuatu melalui media sosial, apakah itu Facebook, apa itu di Twitter, atau di YouTube, atau media-media sosial yang lain, yang sering sekali menampilkan dan mengeluarkan pengaruh buruk bagi orang-orang sekitar. Apakah itu perkataan yang kasar, perkataan kotor dan sia-sia. Saudara-saudara, apa di dalam semuanya ini, bahwa ini adalah tidak dikehendaki oleh Tuhan. Apakah perkataan kotor? Apa yang pertama, berbeda apa yang diucapkan oleh mulut daripada hati. Yang kedua, berbeda apa yang diucapkan dari kenyataan atau berbohong. Itu juga adalah bagian dari perkataan kotor. Dan selanjutnya adalah bahwa manusia pada saat ini adalah sudah sangat gampang untuk memaki-maki orang lain. Sudah sangat gampang juga untuk menyebarkan fitnah, menyebarkan kabar bohong, menyebarkan hal-hal yang sia-sia yang sepatutnya tidak harus disampaikan kepada orang lain. Nah, di dalam firman ini dikatakan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang membangun. Saudara-saudara, bahwa di dalam firman ini kita diajak supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan kepada orang lain, tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, tidak menghakimi orang lain, dan juga bahwa di dalam perkataan kita harus memberikan kata-kata yang bisa memotivasi, membangun orang lain. Ketika ada orang yang lemah, jangan lagi kita lemahkan dengan perkataan kita. Jangan lagi kita lemahkan dari hal-hal apa yang kita ucapkan, tetapi mari kita motivasi. Ketika seseorang lemah atau ketika seseorang jatuh, jangan lagi ikut kita menjatuhkan, tetapi kita harus mendorongnya dan mengangkatnya, memotivasinya lewat kemampuan kita, lewat perkataan kita, supaya kita juga ikut membangun kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa hal ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan memberikan mulut kepada kita supaya kita juga lewat perkataan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lewat perkataan bahwa kita bisa juga hidup membangun hal-hal yang positif kepada orang lain. Supaya kita jangan mengeluarkan kata-kata yang hampa. Karena semuanya itu ketika kita dapat memberikan kata-kata semangat, kata-kata motivasi, maka orang-orang yang mendengarnya akan beroleh kasih karunia. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa dalam firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 11a dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
Yang artinya Bapa, biarlah apa yang dikatakannya itu adalah perkataan yang benar. Jangan perkataan yang sembarangan. Jangan perkataan yang mengotori diri sendiri. Jangan juga perkataan yang menyakitkan kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, bahwa kata-kata ini harus dijaga. Saudara-saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut. Yang artinya supaya kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita harus rajin mendengar tetapi lambat untuk berbicara. Yang artinya Bapa, supaya jangan lewat perkataan itu bahwa kita dapat menjadi, atau lewat perkataan kita bisa menyesatkan orang lain. Tetapi biarlah lewat perkataan kita dapat membangun orang lain, kita dapat memotivasi orang lain di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, lewat perkataan, mari kita bersaksi. Lewat hidup kita, mari kita bersaksi kepada firman Tuhan, mengatakan kebenaran, supaya banyak orang yang mendengar dan banyak orang yang akan mendapat kasih karunia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan dalam firman ini, mari kita membuang kata-kata kotor, membuang kemunafikan, membuang hati yang busuk, dan kita memakai teknologi juga dengan hal-hal yang positif, dan juga kita di dalam perkataan membangun orang lain. Dan yang selanjutnya, setiap orang yang mendengar akan mendapatkan kasih karunia. Lakukanlah hal-hal yang positif, katakanlah hal-hal yang positif, ketiklah di media sosial hal-hal yang positif, dan sampaikan hal-hal yang positif di media sosial ataupun lewat kehidupan kita. Maka semuanya akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Selamat pagi dan shalom bagi kita semua.